Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi bioteknologi pangan tentang plant bioteknologi. Topiknya golden rice. Untuk outline yang kita bahas, yang pertama ada pengertian, sejarah, tujuan, beberapa dan proses isolasi, proses rekayasa, karakteristik produk, serta yang terakhir ada perbandingan dengan beras lainnya. Golden rice atau beras emas ini adalah salah satu contoh tanaman transgenik atau GMO atau genetically modified organism. Beras ini adalah hasil penelitian dari ilmuwan rekayasa hayati asal Swiss yaitu Ingo Potricus dan Peter Bayer. Beras emas ini berbeda dengan beras lainnya di mana beras ini berwarna kuning karena terkandung sumber vitamin A atau beta karoten di dalamnya. Selanjutnya ada sejarah terciptanya golden rice. Pada tahun 2012, sebanyak 250 juta orang mengalami kekurangan nutrisi vitamin A. Kekurangan vitamin A ini akan menyebabkan buta permanen, penyakit menular lain akibat respon imun yang menurun, serta kasus yang paling parah, kematian anak-anak yang meningkat. Masalah tersebut diatasi dengan meningkatkan asupan vitamin A melalui makanan utama atau makanan pokok yang kita konsumsi setiap harinya, salah satunya adalah beras. Golden rice ini akhirnya diciptakan untuk memenuhi kebutuhan vitamin A, di mana beras ini dapat memproduksi beta karoten sebagai sumber vitamin A melalui rekayasa genetika. Tujuan dibuatnya golden rice ini adalah agar menyediakan dan mencukupi kebutuhan vitamin yang terdapat dalam 100-200 gram beras. Selain itu, beras ini juga dimodifikasi agar dapat memproduksi beta karoten dalam endospermanya. Selanjutnya adalah proses isolasi, di mana dalam proses isolasi terdapat tools, di mana tools yang pertama adalah gen beta karoten desaturase atau CRT1 dapat menyintesis enzim untuk jalur pembentukan beta karoten dari bakteri Erwinia uredovora. Selanjutnya adalah gen pitoen sintase atau PSY yang dapat memfasilitasi sintesis beta karoten dari bunga bakung atau dafodil. Selanjutnya adalah faktor yang digunakan adalah TI plasmid Agrobacterium tumefaciens. Kemudian terdapat enzim endonuklease restriksi dan enzim ligase. Berikut merupakan tahapan dari proses isolasi, di mana tahap pertama yaitu TI plasmid yang terdapat pada bakteri Agrobacterium dikeluarkan dari sel bakteri. Selanjutnya, TI plasmid dipotong menggunakan enzim endonuklease restriksi. Kemudian gen CRT1 dan PSY disisipkan pada plasmid menggunakan enzim DNA ligase. Selanjutnya, TI plasmid hasil transformasi dimasukkan ke dalam bakteri Agrobacterium, kemudian dilakukan master plate dan replica plating yang di dalamnya terdapat medium tetrasiklin. Kemudian plasmidnya sudah tersisipi gen PSY dan CRT1 akan terduplikasi pada bakteri Agrobacterium. Pada dasarnya, padi ini tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan beta karoten. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya enzim di dalam tanaman padi yang dapat mengkatalisis 4 tahap terakhir, sehingga menyebabkan proses pembuatan beta karoten hanya berjalan setengah jalan. Nah, agar padi dapat menghasilkan beta karoten, maka ditambahkan gen yang dapat memfasilitasi sintesis beta karoten, itu berasal dari bunga bakung, dan juga ditambahkan gen dari bakteri Erwinia uredovora, yang mana gen ini mampu mensintesis enzim untuk jalur pembentukan beta karoten. Nah, selanjutnya adalah proses rekayasa. Jadi yang pertama, ini tanaman akan dilukai terlebih dahulu, lalu nantinya akan mensekresikan substansi fenolik dan dikenali bakteri sebagai penanda untuk menyerang tanaman. Kemudian gen-gen virulensi yang terdapat dalam plasmid TI
dari Agrobacterium sp akan terstimulasi untuk mengkode protein tertentu. Protein virulensi tersebut dapat memicu gen pemicu tumor pada bakteri dan nantinya akan ditransfer ke dalam genom tanaman. Dengan menggunakan nuklease, rantai tunggal tDNA dipotong, kemudian dibawa ke nukleus tanaman. Setelah terintegrasi ke dalam genom inti sel tanaman, tDNA kemudian akan mulai mengubah fungsi tanaman tersebut. Setelah dilakukan modifikasi dengan bantuan operon, DTI dapat ditransfer ke dalam sputelum beras. Lalu kalau hasil induksi akan ditanam di media MS yang mengandung auksin, sitokinin, higromisin, dan ribotaksin. Nah, generasi pertama golden rice ini masih menuai kritik karena kandungan beta karoten yang diharapkan pada golden rice masih rendah dan disebabkan oleh digunakannya gen PSY dari tanaman dafodil, sehingga digunakan gen PSY dari jagung yang dapat menghasilkan golden rice dengan kandungan beta karoten yang tinggi. Nah, golden rice generasi kedua ini diproduksi melalui transformasi dengan perubahan konstruksi dari gen PSY N12424, di mana gen ini mengandung CRT1 dan gen phytoensitase jagung atau CMPSY, di mana keduanya ini diatur oleh gen GT1B. Selain itu, penanda yang digunakan adalah fosfomanomutatase atau PMI yang digabung dengan gen ubiquitin sebagai promotor dan peptide sequence dari tanaman erkis. Selanjutnya adalah karakteristik dari golden rice. Yang pertama, golden rice berwarna kuning keemasan. Warna pada golden rice ini menyesuaikan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, di mana semakin tinggi beta karoten, maka warna beras tersebut akan semakin kuning. Yang kedua, golden rice memiliki kandungan nutrisi yang lebih baik dari beras lainnya, di antaranya yaitu kandungan beta karoten yang tinggi, sehingga bisa jadikan sumber beta karoten di mana beta karoten ini bermanfaat untuk mengatasi kekurangan vitamin A dan juga bermanfaat dalam mencegah penyakit degeneratif. Yang contohnya seperti penyakit jantung. Next. Berikut adalah perbandingan dari golden rice dengan beras biasa. Yang pertama, pada warna golden rice berwarna kuning keemasan, sedangkan pada beras biasa berwarna putih. Kemudian untuk kandungan, pada golden rice memiliki kandungan beta karoten, sedangkan beras biasa hanya memiliki kandungan karbohidrat. Kemudian untuk dalam manfaat, golden rice bermanfaat dalam mengatasi kekurangan vitamin A, mencegah penyakit degeneratif, dan memenuhi kebutuhan karbohidrat. Untuk beras biasa, bermanfaat dalam menyediakan energi, membentuk struktur tulang dan otot, dan membantu metabolisme karbohidrat. Untuk kekurangannya, pada golden rice menyebabkan reaksi alergi pada beberapa orang, dan untuk beras biasa memiliki indeks glikemik tinggi yang akan memicu kenaikan gula darah. Next. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam mengerjakan tugas berikut. Next. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.